Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Ahmad Nurmawan dengan NPM 1913031003. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang ide usaha saya yang berjudul Cenangka atau Crab Crispy Nangka. Simak terus video kali ini ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang produk inovasi yang saya jadikan ide usaha. Saya membuat produk yang bernama Cenangka atau Crab Crispy Nangka. Cenangka ini adalah merupakan produk inovasi dari makanan ringan crab crispy yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini sangat disukai oleh kaum muda. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana saya terinspirasi sehingga saya bisa menciptakan produk inovasi dari makanan ringan Cenangka atau Crab Crispy Nangka ini. Saya rasa bahwa setiap daerah tentunya mempunyai potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan menjadi peluang bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan. Nah, melimpahnya potensi alam yang berupa buah nangka di daerah saya membuat saya tergerak untuk menciptakan produk inovasi dengan memadukannya dengan produk makanan ringan yang saat ini sangat digemari oleh kaum muda. Oleh sebab itu, hal inilah yang menjadi dasar saya berinovasi dan menciptakan produk inovasi berupa Cenangka atau Crab Crispy Nangka ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis produksi dan pemasaran dari produk Cenangka. Yang pertama adalah analisis SWOT produk Cenangka. Yang pertama adalah dari segi strength atau kekuatan produk Cenangka. Poinnya adalah produk inovasi ini adalah produk inovasi pertama dari makanan crab crispy dari segi bahan. Kita tahu bahwa selama ini produk Crab Crispy ini hanya mengandalkan inovasi dari segi topping. Yang kedua adalah bahan baku melimpah dan mudah didapatkan. Ketiga, varian topping bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Keempat, packaging produk yang unik dan kekinian. Selanjutnya yaitu dari segi weakness atau kelemahan produk Cenangka. Yang pertama, produk kurang bisa tahan lama. Yang kedua adalah terbatasnya media pemasaran. Yang ketiga adalah kurang bisa menjangkau wilayah pemasaran yang luas karena dia merupakan produk yang kurang tahan lama. Yang keempat adalah banyaknya pesaing jenis makanan ringan lainnya. Kita tahu bahwa era sekarang anak-anak muda ini sangat mencintai dan sering mengkonsumsi makanan ringan. Oleh sebab itu muncullah banyak pesaing dari makanan jenis ringan lainnya. Selanjutnya dari segi opportunity atau peluang. Yang pertama adalah melimpahnya bahan baku. Yang kedua adalah produk makanan ringan sangat digemari anak muda atau kaum milenial. Yang ketiga adalah biaya produksi sangatlah murah karena bahan bakunya terjangkau. Selanjutnya dari segi threat atau ancaman. Yang pertama adalah selera dan keinginan anak muda yang cepat berubah. Yang kedua, banyaknya pesaing yang tentunya akan membuat inovasi serupa. Yang ketiga adalah tren perkembangan makanan ringan yang semakin berubah-ubah mengikuti dari perkembangan zaman yang ada. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis produksi dari produk Cenangka ini. Yang pertama yaitu analisis alat produksi yang digunakan untuk membuat produk Cenangka ini. Yang pertama adalah kita membutuhkan kompor. Yang kedua adalah teflon khusus kue. Yang ketiga adalah kita membutuhkan spatula. Yang keempat pisau. Yang kelima mangkuk. Yang keenam sendok. Yang ketujuh piring. Yang kedelapan baskom. Yang kesembilan adukan kue. Yang kesepuluh adalah saringan tepung. Yang kesebelas adalah blender. Dan yang terakhir kita membutuhkan plastik sarung tangan. Selanjutnya dari segi analisis bahan untuk membuat Cenangka ini. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah tepung terigu. Yang kedua adalah tepung beras. Yang ketiga adalah tepung maizena. Yang keempat adalah buah nangka. Yang kelima adalah gula pasir. Yang keenam adalah susu bubuk. Yang ketujuh adalah vanili. Yang kedelapan adalah telur ayam. Yang kesembilan adalah garam. Yang kesepuluh adalah air. Yang kesebelas adalah margarin. Dan yang terakhir adalah topping, yaitu berupa mesis, keju, coklat, mocha, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis proses pembuatan dari produk Cenangka ini. Yang pertama adalah blender terlebih dahulu buah nangka hingga menjadi sangat halus. Yang kedua, campurkan tepung terigu, tepung beras, dan tepung maizena ke dalam mangkuk. Tambahkan gula, pasir, vanili, dan susu bubuk secukupnya. Yang ketiga adalah kemudian masukkan telur dan air sedikit demi sedikit dan usahakan tidak ada gumpalan. Jangan terlalu cair dan jangan terlalu kental.
Jika sudah tercampur, maka tambahkan buah nangka yang sudah halus tadi ke dalam adonan. Kemudian aduk hingga merata. Yang keempat adalah kemudian panaskan teflon secara terbalik dan oleskan margarin agar tidak lengket. Setelah panas, kemudian celupkan ke dalam adonan dan masak menggunakan api kecil agar tidak gosong. Selanjutnya, setelah bagian bawah berwarna kecoklatan, tambahkan topping di atasnya. Kemudian tunggu sebentar dan lipat menjadi segitiga. Kemudian angkat dan tiriskan, ulangi sampai adonan habis. Dan akhirnya crepe crispy nangka pun siap dikemas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis dari penentuan harga dari produk cenangka ini. Saya membutuhkan modal sekitar 924.000 untuk membuat 200 unit cenangka. Nah, di sini setelah saya hitung dengan menggunakan analisis break even point, saya menetapkan 1 unit dari cenangka ini dijual dengan harga 7.000. Nah, dengan harga jual 7.000, saya sudah mendapatkan keuntungan bersih sebesar 476.000 dari penjualan 200 unit cenangka ini. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah tentang strategi pemasaran dari produk cenangka. Nah, untuk memasarkan produk ini, saya menggunakan media sosial dan pemasangan poster di sekitar tempat jualan saya. Saya rasa dengan saya memasukkan foto produk saya ke dalam media sosial, maka orang akan lebih mudah mengetahui produk saya. Namun kelemahannya karena produk saya ini tidak tahan lama, maka akan sangat sulit menjangkau dari cakupan wilayah pemasaran yang sangat luas. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan presentasi dari ide usaha saya. Apabila saya ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.